memang memiliki daya apa ya? Jadi daya eh, membuat dana yang bisa dana baik zakat, infak, sedekah yang bisa dihimpun dengan sistem yang dibangun dengan semangat dan sikap proaktif itu menjadikan bahwa dana yang dibayarkan itu lebih berlipat. Setidaknya lipat dua, lipat tiga, lipat empat daripada seandainya apa ya, diandalkan saja kepada kesadaran dan kesukarelaan muzaki, mustahik, apa itu munfik dan mutasaddiq saja. Nah, itu bagaimana terus diinikan. Nah, tapi itu harus diimbangi, jangan hanya semangatnya menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah itu sebanyak-banyaknya. Tapi ada amanat yang lebih berat lagi setelah itu. Jadi dana zakat, infak, sedekah yang ada di tangan ambil zakat ini sering saya katakan ini ibarat apa ya? Ibarat bara api. Ini panas ini. Jangan semangatnya untuk dipegang lama-lama. Jadi gitu. Artinya bahwa lembaga zakat ini itu adalah hamzat wasal. Ada perantara. Zakat tertunaikan itu aslinya adalah keluar dari muzaki sampai ke mustahik. Nah, sebagaimana amanah dalam menghimpun zakat seoptimal mungkin sehingga bisa menghimpun sebanyak mungkin. Ini kan berarti penunaian zakat itu ini kan membantu masyarakat yang berkewajiban melakukan rukun Islam yang ketiga ini. Ini kan dakwah. Lembaga zakat dakwah di bidang amal zakat, infak, sedekah. Yang ketika misalnya bahwa ambil sebagai contoh, jadi sistem lembaga misalnya kok pasif, jadi pokoknya ya berbrosur terus kemudian memberikan nomor kontak, alamat, silahkan sewaktu-waktu siapa yang mau datang terus ditunggu saja, misalnya gitu. Mungkin yang berzakat dari 100 masyarakat di sekitar itu bisa jadi hanya 5 itu sudah bagus. Ini rata-rata yang memiliki, Masya Allah, pertama memiliki iman yang tinggi sekali, terus memiliki ingatan dan kesadaran yang sangat kuat sekali, terus punya waktu yang cukup. Ada yang imannya kuat, semangatnya kuat, tapi nggak ada waktu kalau harus datang, apalagi terus kemudian harus datang ke kantornya dan semacam itu. Tapi dengan sistem yang proaktif tadi itu, yang tadinya 5 dan 10, dari 100 itu bisa terserap 40. Dan mereka mengamalkan syariat Islam ini dapat pahalanya sebelum dapat himpunan zakat itu pahala. Sama seperti kita ngajak orang, antara ngajak orang berhasil ngajak orang ke masjid salat 5 orang dengan 50 orang beda. Jadi gitu. Lebih banyak menegakkan itu. Itu pertama. Tapi yang kedua bahwa dalam konteks zakat ini penghimpunan itu hanya tahap awal. Tujuan utama bukan menghimpun. Perhatikan untuk ini. Jadi perhatikan orientasi lembaga zakat. Betul dia harus menghimpun sebesar-besarnya. Karena ketika misalnya dari 100 orang tadinya yang bayar zakat hanya 10 orang. Terus meningkat karena ditingkatkan prioritas jadi dioptimalkan misalnya proaktifnya itu menjadi 20 orang, 25 orang, 30 orang. Masya Allah. Yang mengamalkan kewajiban Allah berarti lebih banyak. Di samping dapat pahalanya, dapat dananya, itu pahalanya besar itu. Itu dakwah. Belum tentu ustadz itu dengan ceramah tentang kewajiban zakat bisa menyadarkan seperti itu. Tapi amal zakat dakwahnya lebih efektif. Jadi gitu. Tapi ingat, itu hanya baru satu langkah. Bukan tujuan utama. Tujuan utama penegakan zakat itu bukan kok dana zakat keluar dari muzaki, dana infak keluar dari munfik, dana sedekah keluar dari mutasaddiq ke tangan amil zakat. Itu baru separuh.
Tapi goal utama kewajiban zakat tertunaikan itu ketika dari muzaki sampai ke mustahik. Nah, ini juga sistemnya harus juga kuat, harus juga. Di sini nanti amanah itu bisa diinginkan. Jadi gitu. Jangan sampai, sering saya ingatkan, jangan sampai lembaga amil zakat itu merasa memiliki bahwa dana yang sudah saya ngumpulkan. Oke, di situ ada bagian amil, oke. Jadi gitu. Tapi jangan kemudian dia bebas. Mau nahan berapa lama pun, enggak, ini miliknya bukan milik mustahik yang sedang nunggu ini. Jadi gitu. Nah, itu contoh gitu. Sehingga harus juga difikirkan seperti itu secara sebaik-baiknya. Baik. Jadi yang kalau kita lihat ya secara singkat saja yang lainnya. Jadi harapannya kalau lembaga zakat yang amanah profesional, salah satu aspek profesionalitas dan amanah itu kan bahwa zakat di samping terhimpun secara lebih optimal, itu tertunaikan itu secara baik dan lebih tepat sasaran. Karena apa? Karena lembaga amil zakat harus punya, sebagaimana punya database muzaki, munfik, mutasaddiq. Ada 2 database. Database ini yang terus diupdate. Database donatur di sini meliputi muzaki, munfik, mutasaddiq atau wakif, pewakaf. Terus juga ada database untuk sasaran. Jadi untuk sasaran, baik individu ataupun sasaran berupa program. Jadi gitu. Ani bahwa, nah itu ani bahwa itu harus, dan itu diupdate terus, dievaluasi terus gitu. Contohnya. Nah kalau seseorang bayar sendiri kan belum tentu. Jadi belum tentu bisa. Oke, yang dekat dia mustahik. Tapi dia sebelahnya ada yang lebih dia hanya tahu 1-2 orang. Jadi yang membutuhkan. Dan belum tentu yang dia tahu itu yang paling membutuhkan. Sementara lembaga, karena punya database dan harus punya database, itu dia update terus itu tahu petanya. Jadi tidak salah. Jadi sehingga lebih tepat sasaran, harapannya begitu. Tadi lagi-lagi kalau betul-betul memang amanah. Insya Allah gitu. Terus kemudian bahwa pengelolaan. Kalau muzaki, munfik, mutasaddiq menyerahkannya langsung kan nggak ada. Jadi artinya bahwa ada sistem pengelolaan tertentu yang arahnya ke pemberdayaan ekonomi umat. Rata-rata kalau diserahkan secara individu itu biasanya sasarannya konsumtif, ke personal. Jadi tapi konteksnya ke pemberdayaan. Jadi misalnya membackup itu pendidikan dan segala macam itu. Dan itu sangat prioritas sekali dan segala macam itu. Jadi sasaran mana yang lebih diutamakan? Itu lembaga yang amanah, terpercaya, profesional dan betul-betul memang bertanggung jawab itu lebih optimal dan lebih besar dan daya manfaatnya. Yang di antara faktor yang sangat penting itu adalah syiar. Kalau zakat dibayarkan, infak, sedekah itu secara personal, itu ya masing-masing semangatnya kan mau membayarkan secara sembunyi-sembunyi kan. Jadi padahal kita perlu. Dan salah satu aspek manfaat zakat dikelola secara kelembagaan itu adalah supaya semangat berzakat ini, komitmen berzakat itu menjadi syiar. Jadi syiar dan juga menjadi pengingat bagi yang lupa, yang lalai, yang mungkin malas dan semacam seperti itu. Insya Allah. Baik, saya kira mungkin poin-poin itu tentu banyak yang lainnya secara umum.
itu seperti yang tadi kita sebutkan itu kaidah. Jadi kalau ada kondisi-kondisi khusus, ya biasa kondisi khusus, hal-hal yang bersifat kondisional, pertimbangan khusus itu dimungkinkan secara tapi itu sebagai pengecualian, itu mungkin bagi seseorang pada kondisi tertentu dan situasi tertentu itu lebih afdal, lebih baik untuk menyerahkannya sendiri. Jadi dengan tentu syarat dan ketentuan tertentu. Tapi ketika tidak ada kondisi khusus itu, tidak ada pengecualian itu, kembali kepada kaidah asal bahwa zakat ini harus dikelola melalui sistem kelembagaan. Dan saya kira secara untuk penghimpunan potensi, penghimpunan dana umat yang potensinya dahsyat sekali. Jadi tahun berapa itu sekitar sekian tahun yang lalu ada yang menyebutkan potensi dana zakat saja. Jadi di seluruh di Indonesia itu sekitar 217 T. Bahkan ada yang sampai menyebutkannya 300 T. Itu yang melalui lembaga saja, BAS dan LAS. Jadi yang masuk datanya itu belum sampai 2%. Padahal itu sudah dengan ini. Kalau seandainya kok diserahkan kesukarelawan dan kesadaran masing-masing, itu mungkin barangkali nggak sampai 0,5%. Jadi seperti itu. Ini bahwa lebih itu potensinya luar biasa dahsyatnya, insya Allah gitu. Jadi tentu harapannya juga di dalam konteks penyaluran dan pendistribusian juga bisa lebih amanah lagi dan lebih profesional dan lebih kuat lagi insya Allah. Sehingga betul-betul bisa menjadi solusi bagi penguatan ekonomi masyarakat. Baik, itu insya Allah secara umum tentang tema ini. Jadi kita kita belum bahas secara khusus tentang ini, cuman ini contoh dalam kita melakukan muwazanat dalam konteks ini, muwazanat perbandingan untuk memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang sama-sama baiknya. Jadi kita mengambil contoh ini. Kalau mungkin nanti barangkali kalau memang diusulkan, barangkali mungkin bisa kita bahas secara khusus dalam seri fikih zakat infak sedekah misalnya. Insya Allah sementara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jazakallah. Kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Muzaffar Jufri untuk penjelasannya. Nah, tadi dijelaskan ya mengenai perbandingan kalau berzakat infak sodakoh melalui lembaga dan melalui sendiri, ya itu lebih baik yang mana. Tadi insya Allah para jamaah juga sudah bisa menyimpulkan ya. Mungkin sekedar saya menambah menjelaskan mengenai DEKI ya Ustadz ya. Nah, jadi alhamdulillah DEKI merupakan lembaga amil zakat yang resmi ya dari pemerintah di bawah Dirjen Bimas Kemenak. Nah, jadi DEKI ini insya Allah untuk tata kelolanya di bawah Kementerian Agama serta diawasi juga oleh Basnas. Jadi kita juga melaporkan tata kelola dari zakat infak sodakoh yang kita kumpulkan serta data-data muzaki, mustahik itu semuanya juga kita laporkan ke pemerintah, dalam artian di sini ke Kemenak serta ke Basnas, dan semua lembaga amil zakat resmi juga insya Allah diaudit. Nah, jadi harus diaudit. Jadi dana-dana yang masuk dan tersalurkan insya Allah semuanya sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, para jamaah, udah jangan ragu nih untuk menunaikan zakatnya, untuk berinfak dan bersedekah ke lembaga amil zakat, nah khususnya di Dompet Al-Quran Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya bagi para jamaah atau para peserta kajian yang ingin bertanya, monggo bisa mungkin yang bertanya langsung ya bisa raise hand, atau kalau ini saya coba bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Nah, ini dari grup WhatsApp serta dari Facebook ya sudah masuk. Izin saya bacakan dulu Ustaz ya. Yang pertama dari Ike Wahyuning, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pertama pertanyaannya,
Assalamualaikum Ustadz, apakah yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana perhitungannya? Nah, itu Ustadz, monggo mungkin bisa dijawab dulu. Baik, secara singkat ya, kalau nanti kita apa itu, jadi insya Allah mungkin kalau memang ada agenda apa itu khusus seri kajian fikih zakat, mungkin lebih luas kita bahas. Ya, zakat profesi ini istilah baru, termasuk jenis zakatnya juga baru dan diperselisihkan di antara para ulama. Kalau saya dan kita umumnya dan rata-rata lembaga amil zakat itu mengikuti mazhabnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang Masya Allah kita kehilangan beliau. Beliau kemarin baru saja wafat, kita apa itu, dan insya Allah ba'da zuhur ini waktu duha Qatar akan dilakukan sholat jenazah, sehingga bagi yang mungkin kita silahkan untuk nanti melakukan sholat gaib. Masya Allah, rahimahullah, rahmatullah. Nah, kalau menurut pendapat beliau itu, dan beliau salah satu tokoh ulama kontemporer yang berpendapat bahwa ada yang namanya zakat profesi, yaitu zakat yang dihitung, jadi jenis zakat yang dihitung dari hasil pendapatan yang merupakan hasil dari profesi seseorang. Jadi artinya bahwa jadi dana yang didapatkan, pemasukan dari hasil nafkahnya itu bukan dari misalnya bukan dari keuntungan bisnis karena dia punya dagang, bukan dari pertanian, bukan dari mungkin pengembangan peternakan dan seperti itu contohnya, tapi ini dari profesi. Artinya bahwa upah jual jasa lah, gampangnya begitu. Artinya gaji pegawai, gaji karyawan, gaji guru, gaji penghasilan dokter, upah seperti itu. Artinya bahwa intinya yang secara umum, nah itu dihitung secara, kalau semua penghasilan itu kalau penghitungannya nanti ya dari manapun, nanti kalau uang yang kita miliki kita simpan berumur 1 tahun, jadi gitu, itu kan sudah ada zakatnya. Itu kalau itu udah sepakat. Zakat profesi itu adalah bahwa ini zakat yang dikenakan atas kekayaan yang dimiliki seseorang yang merupakan hasil dari upah jual jasa, gampangnya begitulah. Jadi jual jasa dari profesi yang digelutinya sebagai apapun. Nah, di situ bahwa penghitungannya bukan ditunggu menjadi tabungan selama setahun, itu ya zakat tabungan. Jadi itu harus sepakat gitu. Enggak, ya dihitung berdasarkan perolehan. Apakah itu nanti per tahun atau per bulan? Nah, nanti perbedaan di antara para ulama secara umum. Cara menzakatinya ini panjang kalau kita ini kan, tapi secara umum bahwa dari penghasilan seseorang ya kayak gaji per bulan yang didapat seorang, tuh gampangnya begitu. Karena ada kan yang zakat apa itu harta profesinya bukan dari bulanan, dari dokter atau ada harian, ada pekanan, ada berbeda-beda. Tapi yang umum misalnya kalau gaji per umum bulan. Nah, itu nanti ada yang dibayarkan ya per bulan ketika memang sudah dinilai bahwa gaji yang dimiliki itu sudah mencapai nisab. Nah, ketentuan nisabnya semacam ini ada beberapa pandangan, tapi intinya adalah antara yang berbeda itu penghitungan apakah berdasarkan penghasilan bruto atau neto. Yusuf Qaradawi lebih cenderung, lebih setuju dengan bahwa zakat profesi dihitung dari penghasilan neto. Ya, setelah dikurangi kebutuhan pokok, ya bukan pengeluaran real, kebutuhan pokok
dan pembayaran apa itu hutang hasil apa itu ini jatuh tempo. Jadi seperti itu yang ada. Tapi ada pendapat lain yang menghitung zakat profesi dari bruto. Antara itu secara umum. Baik. Oke, nah moga menjawab ya dari Ibu Ike Wahyuning untuk mengenai zakat profesinya. Nah, bagi yang bingung zakat di mana, nah ini gampang banget ya di Deki. Ini untuk zakatnya kita sangat memudahkan, bisa lewat transfer, bisa atau lewat e-money yang sudah ada, bisa GoPay, ShopeePay, OVO dan sebagainya. Jadi insya Allah untuk berzakat, infak dan sodako ke Deki insya Allah lebih mudah. Oke, kita lanjut nggak Ustadz? Pertanyaan Silakan. selanjutnya, bolehkah bersedekah kepada tetangga dekat non-muslim yang kekurangan? Jazakallah Ustadz, monggo. Iya, boleh. Jadi yang diperselisihkan atau yang dibahas para ulama itu yang tidak boleh itu kalau yang kita serahkan berupa zakat. Kalau zakat itu jumhur berpendapat itu hanya untuk muslim. Tapi kalau kepada non-muslim itu lebih luas. Jadi infak, sedekah, hadiah, jadi apa itu apapun yang kita berikan kepada dia itu boleh dan itu termasuk bagian dari amal saleh. Dan karena statusnya sebagai tetangga termasuk prioritas. Jadi status tetangga meskipun mungkin beda keyakinan, tapi statusnya sebagai tetangga itu termasuk prioritas untuk menjadi sasaran penerima kebaikan-kebaikan kita atau bagi kita. Dan mungkin dari sisi yang lainnya itu juga bisa lebih prioritas lagi ketika di situ bahwa infak sedekah yang kita berikan itu juga bisa berfungsi sebagai sarana dakwah. Insya Allah gitu. Yang jelas, ya boleh dan termasuk amal saleh yang sangat dianjurkan. Pokoknya selain zakat itu longgar, tidak ada ya kepada siapapun. Termasuk kita infak sedekah kepada makhluk lain, hewan, kucing, bahkan anjing, itu juga berpahala dan termasuk ibadah Allah Ta'ala. Manusia. Ya. Oke, oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ketiga atau terakhir ya Ustadz ya. Nah, Assalamualaikum. Bila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ZIS dibayarkan langsung ke mustahik, kadang manfaat bisa lebih besar karena tidak dipotong untuk dana amil. Nah, itu bagaimana Ustadz pandangannya? Seperti ini. Uh, jadi gini, jadi yang perlu kita pahamkan bahwa amil itu termasuk mustahik. Jadi jangan dipahami bahwa itu pemotongan. Jadi artinya bahwa kita salurkan amil itu jangan kemudian yang ada pahalanya yang kepada fakir miskin gitu. Yang amil tidak, enggak. Jadi berarti yang ada pahalanya kalau misalnya dikurangi amil sekian gitu. Ambil kalau diambil rata-rata misalnya bahwa kalau seandainya kita buat seperti mazhab Syafi'i itu mustahik zakat kan 8 asnaf, 8 golongan. Terus kemudian dibuat rata-rata misalnya berarti masing-masing 1/8. Itu misalnya jangan sampai misalnya kita zakat misalnya 100 juta terus kemudian dikurangi 1/8-nya untuk amil. 7/8-nya yang ke mustahik, yang lainnya utamanya fakir miskin. Jangan kira terus kemudian yang ada pahalanya yang 7/8 tadi, terus yang 1/8-nya yang keambil itu nggak ada pahalanya. Enggak. Jadi amil itu bagian dari mustahik, sasaran. Artinya di situ juga sama ada pahalanya dan boleh jadi pahalanya lebih besar lagi. Jadi apalagi ada sebagian amil itu yang sebetulnya juga mungkin termasuk kategori fakir miskin yang sebenarnya berat double tapi dia malah mendapatkan hanya satu bagiannya saja. Misalnya contoh kayak gitu. Ya, jadi dari sisi itu bukan. Jadi kalau kita sudah sebutkan tadi bahwa dimungkinkan tapi sebagai pengecualian seseorang membayar zakat infak sedekahnya secara langsung tapi dengan ketentuan. Jadi khusus sifatnya ya.
Jadi khusus sifatnya tadi itu. Jadi dipastikan bahwa sasaran ini memang termasuk mustahik, terus kemudian ada kondisi khusus. Rata-rata kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak sekali, sangat emergensi sekali. Yang itu kalau dana diwakilkan ke Amel nggak sampai ke sini, paling ini prioritas dan yang bersangkutan ini sebagai tetangga atau sebagai keluarga dan tidak tahu apakah dia bisa dapat dari yang lainnya. Nah, itu tapi kalau secara kaidah umum itu ini. Jadi bukan termasuk pertimbangan tadi itu. Ini bahwa karena tadi kita 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 karena tadi itu kan persepsinya seolah-olah yang apa yang diambil untuk dipotong untuk ambil itu merupakan pemotongan yang mengurangi daripada nominal zakat yang diserahkan atau mengurangi pahala yang paling utama. Itu ya tentu di sini catatannya adalah secara umum gini. Jadi ini bahwa anggaplah seandainya kok di lembaga atau ambil ada pemotongan yang bukan sesuai dengan bukan untuk mustahik tadi itu. Yang secara syar'i tidak dibenarkan. Jadi gitu. Berarti nominal berkurang. Kalau memang lembaga tadinya itu memang oleh muzaki, munfik, mutasaddiq memang dan selama ini memang diketahui dan dikenal sebagai lembaga yang amanah, secara umum terpercaya, tapi kan mungkin aja ada oknum, ada individu mungkin gunakan ini terus kemudian tidak menyalurkan secara benar. Itu ya tahu itu pahala nggak berkurang. Naudzubillah seandainya kok. Jadi sama seperti misalnya bahwa terjadi musibah misalnya ternyata dana yang baru diterima dihimpun naudzubillah misalnya kok kecurian. Nggak sampai kan tadi kita katakan bahwa apa itu zakat tertunaikan ketika zakat sampai kepada mustahik. Jadi gitu. Tapi misalnya ini nggak sampainya karena di luar kemampuan, di luar kesengajaan, bukan ketedoran, tapi karena musibah terjadi. Itu pahala muzaki nggak berkurang. Jadi, kok dibawa, diangkut, hanyut semuanya nggak sampai. Itu pahala nggak hilang. Ya sama persis seperti orang yang sudah berikram mau haji, sebelum mulai tawaf itu meninggal. Itu ibadah hajinya itu diberikan pahalanya sempurna dan dia nanti di akhirat akan dibangkitkan seperti orang yang berikram seperti itu contohnya. Baik, insya Allah begitu secara umum. Oke, jazakallah Ustadz untuk pencerahannya. Oke, nah ini saya mengajak sekali lagi nih kepada para jamaah yang ingin menunaikan zakat infak sodakohnya bisa melalui dompet Al-Quran Indonesia. Nah, insya Allah dompet Al-Quran Indonesia merupakan lembaga amil zakat yang amanah ya karena sudah dapat izin juga dari pemerintah, nah dari Dirjen Bimas Kemenak Islam. Jadi kita untuk pengelolaan dananya juga diawasi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama serta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Oke, mungkin Ustadz cukup untuk kajian pada siang hari ini. Baik, insya Allah. Monggo bisa ditutup dengan doa Ustadz. Tafadhol. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Ustadz Muzofar untuk kajian pada pagi hari ini. Nah, oke, selanjutnya karena sudah selesai tadi dibacakan doa juga, maka berakhirlah untuk acara kajian pada pagi menjelang siang ini. Saya Rian dari Dompet Al-Quran. Mohon maaf jika selama berlangsungnya acara ada salah kata atau salah ucap. Kita akhiri untuk kajian pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Saya kajiannya. insya Allah saya mohon Nggih. pamit. Nggih, Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.